Kok udah di situ aja? Slide yang pertama dulu. Baik, tema kita hari ini adalah kematian ialah sebuah kepastian. Kematian ialah sebuah kepastian. Jarang-jarang kajian anak muda bahasnya kematian. Jarang-jarang. Tapi ya seperti itulah. Kita tidak tahu Vio yang masih umur berapa? 10 tahun ya? 18. Oh 14. Oh ya, Vio yang umur 14 tahun, yang lebih muda, jauh lebih muda dari kita, sudah duluan. Yang kita paham bahwasanya kematian itu tidak memandang umur, tidak memandang kepandaian, tidak memandang good looking, bad looking, tapi suka-suka Allah. Allah yang menghidupkan kita, suka-suka Allah. Allah mau lahirkan kita dari tahun berapa, maka suka-suka Allah juga. Kapan Allah mau ambil? Seperti itu. Maka materi kita hari ini tentang kematian ialah sebuah kepastian. Next. Baik, jadi mohon maaf ya, karena di poster kan LC saya disebut ya, LC. Anak Al-Azhar Mesir. Maka saya akan berikan banyak dalil. Maka malam ini akan mabuk dalil. Baik dalil di Quran atau di Sunnah. Kan kalau misalkan brozen, nah itu kan lebih santai, jadi saya nggak keluarkan dalil saya. Tapi kalau disebut LC, nah biar kelihatan, benar nggak itu Azhar gitu kan? Nih saya kasih makan dalil semua nih. Oke ya. Allah Subhanahu wa firman dalam surah An-Nisa ayat 78, qala ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah Subhanahu wa taala firman, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Nah, ada sebuah kisah menarik dari yang menjelaskan, yang menunjukkan kebenaran ayat ini. Jadi suatu hari ada seorang raja yang bermimpi bahwasanya sebulan kemudian dia akan mati, dan itu secara detail, matinya tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa. Oke ya, anggap saja bulan depan ya, bulan depan, jadi 8 Juni 2024 dia akan mati jam 8 malam menit 26. Nah, karena ini seorang raja, maka dia berpikirnya, kayaknya saya masih sehat nih. Kalau saya mati karena penyakit nggak mungkin deh. Kemungkinan sih saya mati karena dibunuh orang. Maka pada saat itu juga besoknya setelah dia bermimpi, dia langsung membuat benteng yang begitu kokoh dengan berlapis-lapis penjaga. Dengan berlapis-lapis penjaga, dan dia berdiam diri di ruangan dia sendirian kecuali ditemani oleh pelayannya. Pelayan yang sudah sangat dipercaya. Dan sangat tidak mungkin kalau yang membunuh ini si pelayan, karena sudah lama dan sudah percaya. Oke. Udah berjalannya hari-hari, dia berada di sebuah ruangan yang dijaga ketat dengan berlapis-lapis penjagaan. Sampailah di tanggal 8 Juni. 8 Juni jam 8 malam menit 25. Kurang 1 menit. Tiba-tiba dia memanggil pelayannya, "Pelayanku, mau dong ambilin buah, saya lagi mau makan buah nih." Dibawakanlah buah dengan banyak buah gitu. Akhirnya setelah dikasih banyak pilihan buah, dia pengen apel. Nah biasa kan raja mager dia, maka dikupas lah apelnya. Ketika lagi dikupas apelnya, pakai pisau, maka si pelayan ini kepleset dan menusuk si raja tersebut. Maka dia betul matinya pada seperti yang dimimpinya. Pas di waktu yang tepat seperti itu.
Ini menunjukkan bahwasanya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Seberapa pintar kita, seberapa kuat kita, seberapa banyak followers kita, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa. Tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala kembali lagi suka-suka Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan kita. Dalam ayat lain, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Baik. Cuma pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas tentang kematian. Saya tidak akan membahas ya bagaimana kapan kita akan mati, tidak. Tapi next slide. Tapi saya akan membahas tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut kematian kita. Karena itu lebih penting. Orang yang cerdas bukan mereka yang mencari tahu kapan akan mati. Datang ke dokter sini, cek kesehatan, kapan saya akan mati. Datang ke dukun, datang ke sini, pengen tahu kapan saya mati ya? Umur saya masih berapa ya? Berapa hari lagi? Tidak. Tapi orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Orang yang cerdas bukan mereka yang mencari tahu kapan akan mati, tapi mereka yang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, suatu hari para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa sih orang beriman yang cerdik, yang berakal? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang berakal adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu. Seperti itu. Ada sebuah perkataan bagus, next, dari Mahatma Gandhi. Beliau berkata, jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua manusia tertawa bahagia. Tetapi hanya kamu sendiri yang menangis. Dan ketika kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. Saya ulangi, Mahatma Gandhi pernah berkata, jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua manusia tertawa bahagia. Tetapi hanya kamu sendiri yang menangis ketika kematianmu. Tetapi kamu sendiri yang menangis. Dan ketika kematianmu, semua orang menangis sedih, tetapi kamu sendiri yang tersenyum. Jadi, saya cukup merinding lah, atau insecure ketika melihat almarhum Vio ya. Umurnya baru 14. Yang mungkin kita melihat amalan dia biasa aja gitu. Bahkan diremehkan oleh banyak orang lah. Tapi gak masuk akal gitu. Kenapa matinya bisa seindah itu? Matinya bisa seindah itu. Entah bagaimana ceritanya dia bisa diliput oleh hijrah ekstrim. Kemudian entah bagaimana beliau wafatnya, habis itu ya viral gitu. Bahkan wali kota ikut ya. Wali kota ikut menguburkan. Iya. Ngelayat. Jadi dia notice gitu. Dia menganggap bahwasanya ya wali kota nggak mungkin kalau nggak datang kalau nggak penting kan. Dan itu pasti karena ulah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ini. Kita mati dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang di sekitar kita menangis, sedih, merasa kehilangan. Jangan seperti kaidah bahasa Arab tuh, wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya itu seperti tidak ada.
dia sudah mati sebelum mati. Bahkan yang lebih parah lagi ketika mati, alhamdulillah udah mati. Apa? Nggak dari dulu kan? Itu yang parah. Maka kita akan membahas bagaimana agar kita ketika meninggalkan dunia, kita dalam keadaan bahagia dan orang-orang yang kita tinggalkan merasa kehilangan. Seperti itu. Oke. Next.